Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian Karaman. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji hadis yang ke-27 yang dibawakan oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau A'malul Qulub atau Ahadits Al-Arba'una Al-Qalbiyah, 40 hadis hati. Dan hadis itu adalah sebuah hadis yang berbunyi an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Tha'labah Al-Khushani, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bima yahillu li wa yahrumu alayya. Wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang halal untukku dan sesuatu yang haram untukku. Jadi Abu Tha'labah bertanya kepada Nabi SAW, apakah sesuatu yang halal itu dan apakah sesuatu yang haram? Entah itu berupa perbuatan atau perilaku atau pekerjaan atau makanan atau minuman, pokoknya sesuatu yang halal itu apa, sesuatu yang haram itu apa. Itulah pertanyaan dari Abu Tha'labah. Fasa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fin nazar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Abu Tha'labah, memandanginya dari atas ke bawah, kemudian ke atas ke bawah. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memahami siapa orang yang ada di hadapannya. Ya, siapa di sini bukan namanya, ya. Akan tetapi mungkin karakternya, ya, mungkin kepribadiannya. Maka Nabi SAW pun memperhatikan orang yang sedang bertanya ini. Bisa jadi ini dalam rangka untuk menyesuaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena nanti kalau kita perhatikan ada beberapa hadis yang senada, ada dari Wabisah, ada dari An-Nawwas, sahabat juga selain Abu Tha'labah. Itu nanti jawabannya ada sedikit berbeda. Jadi bisa jadi Rasulullah SAW sedang mempelajari karakter orang yang sedang bertanya itu. Kemudian Nabi SAW setelah memperhatikan
Abu Tha'labah dari atas sampai bawah, beliau bersabda, "Al-birru ma sakanat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu." Kebaikan itu, nah ini lagi menjawab pertanyaan pertama. Sesuatu yang halal itu apa? Sesuatu yang haram itu apa? Berarti ada dua pertanyaan. Nabi SAW menjawab pertanyaan pertama dulu. Al-birru, kebaikan atau sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang hatimu merasa tenang, sesuatu yang hatimu merasa tenang untuk melakukannya. Hatimu merasa nyaman untuk mengerjakannya. Sebelumnya, saat maupun sesudahnya. Ya. Jadi ketika kamu akan melakukan hal tersebut, ketika engkau akan memakannya, hatimu itu merasa nyaman, merasa tenang. Itulah kebaikan. Itulah hal yang halal. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Jawaban dari pertanyaan kedua, wal ismu, adapun dosa atau keburukan atau sesuatu yang haram, malam taskun ilaihi nafsu walam yatma'in ilaihi al-qalb. Adapun kebalikannya, dosa, keburukan, hal yang haram, itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Ketika akan melakukan merasa ragu. Saat melakukannya pun tidak merasa nyaman, enggak tenang hatinya. Apalagi sesudahnya. Malam taskun ilaihi nafsu walam yatma'in ilaihi al-qalbu. Hati dan jiwa ini enggak nyaman. Terus kata Rasulullah SAW, wa in aftakal muftun. Sekalipun ada banyak orang yang memberikan fatwa kepadamu. Dalam hal ini maksudnya memberikan fatwa bahwa itu enggak apa-apa. Ini masih ada hubungannya sama jawaban yang kedua. Jadi sesuatu yang haram itu adalah yang engkau merasa gelisah ketika mengerjakannya, walaupun banyak orang mengatakan itu enggak apa-apa. Ngasih fatwa kepadamu bahwa yang kamu kerjakan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, isnadnya bagus dan juga hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud. Baik, mari kita bahas satu persatu. Abu Tha'labah datang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan pertanyaan. Begitulah seharusnya seorang Muslim. Ketika dia ingin mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan, maka hendaklah dia itu bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika engkau tidak mengetahui. Di sini Abu Tha'labah mempraktekkan hal tersebut. Dan ini menunjukkan kepedulian beliau untuk mengetahui halal haram. Kalau selevel sahabat saja
di masa itu yang kemaksiatan tidak separah zaman kita, hal-hal yang haram-haram tidak sebanyak di zaman kita, kerancuan, kesamaran tidak sebanyak hari ini, saja beliau itu peduli, pengen tahu yang halal yang mana, yang haram yang mana. Masa kita di zaman yang sedemikian parahnya kok tidak tergerak untuk tahu mana halal mana haram? Itu keterlaluan. Ya. Apalagi ketika kita akan masuk ke sebuah wilayah yang kita belum kenal. Kita akan menjalankan sebuah bisnis, ya, yang kita belum tahu ini halal haramnya gimana. Kan sering bermunculan itu. Ada hal-hal yang menghasilkan uang, aktivitas yang menghasilkan uang. Entah itu offline, entah itu online. Sebelum kita masuk menjalankan bisnis itu, kita harus memastikan dulu halal haramnya. Jadi kita harus peduli dengan apa yang akan masuk ke perut kita, dengan apa yang akan kita berikan kepada istri dan anak kita. Jangan cuek, ya, jangan cuek. Karena sejatinya apa yang masuk ke perut kita dan apa yang akan masuk ke perut istri dan anak kita itu berpengaruh untuk dunia dan akhirat. Ya, dunia kita dan dunia mereka, akhirat kita dan akhirat mereka itu berpengaruh sekali. Maka jadikanlah kepedulian untuk mengetahui halal haram itu sebagai syiar kehidupan kita. Jadi di sini Abu Tha'labah mempraktekkan perintah Allah Azza wa Jalla untuk bertanya kepada ahlinya saat tidak tahu. Harus ahlinya. Jadi enggak boleh asal-asalan. Enggak boleh asal-asalan. Maka kemudian Nabi SAW pun sebagaimana yang tadi saya sampaikan memperhatikan si penanya, dilihatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi inti dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memahami orang yang ada di hadapannya. Jadi bukan kok kemudian seorang ustadz ditanya oleh akhwat atau ummahat, kemudian dilihatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bukan seperti itu maksudnya. Lagi pula di sini Abu Tha'labah kan laki-laki, Rasulullah SAW juga laki-laki. Jadi bukan maksudnya kayak gitu. Ya. Tapi intinya adalah ketika kita akan menjawab sebuah pertanyaan, itu kita harus memahami karakter orang yang dihadapi. Seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah Ibnu Abbas, itu pernah di majelis, ya, di sebuah majelis ada orang datang kepada Ibnu Abbas. Apakah si A datang menemui Ibnu Abbas? Kata orang tersebut, si A itu ngomong kepada Ibnu Abbas, orang yang membunuh, lalu dia bertobat, apakah taubatnya akan diterima sama Allah? Kata beliau, iya, akan diterima oleh Allah. Terus si A pergi. Di momen yang lain datang orang yang berbeda, katakanlah si B.
menyampaikan pertanyaan yang sama. Yaitu kalau ada orang membunuh lalu dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Kata Ibnu Abbas, enggak diterima. Maka orang itu pergi. Si A, si B menyampaikan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda. Si A dijawab ya, diterima. Si B dijawab enggak. Tentunya saat itu baik ketika si A bertanya maupun si B bertanya, itu Ibnu Abbas dikelilingi sama murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini merasa bahwa jawaban sang guru ini kok kemarin seperti itu, hari ini seperti ini. Alias kok nggak sinkron gitu. Maka kemudian mereka bertanya kepada sang guru, dan ini juga adab. Jadi ketika guru menyampaikan sesuatu dan kita merasa nggak pas, tanya. Ya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Wah, guru kita ini nggak konsisten, mencela-mencele. Esuk dele sore tempe. Kata orang Jawa. Maka murid-murid bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kok kemarin jawabannya diterima, sekarang jawabannya tidak? Subhanallah. Perhatikan. Kata beliau, orang yang pertama, si A, saya melihat dari raut mukanya. Itulah orang yang menyesal karena mungkin dia habis melakukan perbuatan dosa besar. Bisa jadi dia habis membunuh. Dan orang ini datang betul-betul pengen untuk memperbaiki diri. Kalau saya katakan tidak, dia akan putus asa. Padahal orang ini datang untuk bertobat. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia pengen memperbaiki diri. Maka saya katakan kalau kamu bertobat akan diterima sama Allah. Oke. Itu alasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan jawaban dari jawaban kepada orang yang pertama. Lalu beliau menyampaikan alasan kenapa beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda kepada si B, orang yang kedua. Adapun si B, kenapa saya katakan Allah tidak akan menerima taubat pembunuh? Karena saya melihat di wajahnya emosi. Saya melihat dari matanya keinginan untuk membunuh. Seandainya saya katakan bahwa orang yang membunuh tobatnya akan diterima, dia akan jadi membunuh. Karena dia sudah punya fatwa bahwa pembunuh itu kalau tobat bakal diterima, jadi udah gampang aja bunuh, nanti habis itu tobat. Kalau saya katakan diterima tobatnya, maka akan ada nyawa yang
lenyap. Ya, akan ada darah yang tertumpah. Jadi lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat menjawab itu beliau memperhatikan siapa yang nanya. Ya, beliau memperhatikan siapa yang nanya. Nah, Rasulullah SAW bisa jadi ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Sa'labah, beliau memperhatikan orang ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu karena ingin memahami karakter orang tersebut. Oke, jadi pertanyaannya ada dua. Apa itu hal yang halal dan apa itu hal yang haram? Kemudian Nabi SAW mulai menyampaikan jawabannya. Qala al-birru ma sakanat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb. Ketahuilah bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hatimu merasa tenang untuk melakukannya. Hatimu merasa tenang untuk melakukannya. Di sini, di dalam kitab ini diberikan penjelasan bahwa hati kita, hati seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimodali dengan fitrah, yakni kesiapan untuk menerima kebenaran. Bahkan bukan hanya menerima, kemudahan untuk mengenali kebenaran. Itu fitrah yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati manusia ketika lahir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, setiap bayi lahir dalam keadaan membawa fitrah. Nah, fitrah ini punya banyak penafsiran. Salah satu penafsirannya adalah kesiapan jiwa untuk menerima kebenaran. Nah, hadis yang sedang kita baca ini, al-birru matma'anna ilaihi nafsu atau matma'anna ilaihi qalbu, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hati merasa nyaman ketika melakukannya, merasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena tidak asing. Buat hati, hal itu tidak asing. Kenapa tidak asing? Karena Allah sudah mempersiapkan hati manusia untuk menerimanya. Bukankah dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang? Berarti kalau kenal sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Enggak kenal, enggak sayang. Berarti kalau kenal sayang. Jadi kenapa kok hati merasa nyaman dengan kebaikan itu? Karena kebaikan tersebut tidak asing, dia sudah kenal. Minimal secara umum, secara global, secara garis besar. Jadi hati gampang untuk mengetahuinya. Hati itu gampang untuk menerimanya, dan hati termotivasi untuk melakukannya serta merasa tenang. Ya, dia mudah untuk mengenalinya, ya mudah untuk menerimanya, dan mudah untuk menerima, mengenali, menerima, dan merasa tenang untuk melakukannya. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Wal ismu, mari kita pindah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Wal ismu, adapun dosa, keburukan, malam taskun ilaihi nafsu wa lam yatma'in ilaihil qalb. Adapun keburukan itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah
Dan ini lagi-lagi kata para ulama kita menunjukkan bahwa salah satu fitrah yang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia itu adalah membenci keburukan. Jadi dia itu dengan hati atau dengan fitrah yang ada dalam jiwanya, dia punya modal untuk mengidentifikasi keburukan. Ini adalah keburukan. Sehingga dia pun hatinya menolak keburukan tersebut. Tidak merasa nyaman untuk melakukannya. Kalau boleh saya kasih ilustrasi, kayak bayi yang rewel ketika ngompol. Bayi yang rewel ketika ngompol. Jadi fitrahnya bayi itu mencintai kebersihan. Ya, fitrahnya bayi mencintai kebersihan. Ketika dia ngompol, berarti kan ngompol kotor kan? Najis. Dia akan rewel. Dia akan nangis. Begitu diganti pakaiannya, dia akan bisa tidur lagi. Dia akan ketawa lagi, akan merasa nyaman lagi. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi hati manusia itu aslinya enggak merasa nyaman melakukan keburukan dan merasa nyaman ketika melakukan kebaikan. Karena itu sudah fitrah. Karena itu sudah fitrah. Ya. Dan tentunya fitrah ini bisa berubah. Bisa berubah. Kapan? Ketika dirusak oleh manusianya sendiri. Sehingga naudzubillahi min dzalik bisa sampai level kebaikan membuat dia tidak nyaman, keburukan membuat dia nyaman. Naudzubillahi min dzalik. Aslinya kan enggak seperti itu. Aslinya hati merasa nyaman dengan kebaikan dan merasa gelisah dengan keburukan. Karena fitrahnya rusak, kebalik. Merasa nyaman dengan keburukan, merasa gelisah dengan kebaikan. Disetelin murotal kepanasan, ya, gak suka, ya. Disetelin musik, joget-joget, kesenangan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu fitrahnya terganggu. Maka fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam jiwa kita ini harus kita jaga, harus kita pelihara, supaya tetap kita punya kepekaan, ya, untuk memahami kebaikan dan keburukan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang kalau menjaga fitrahnya dengan memperbanyak ibadah, maka dia akan memiliki kepekaan, adalah sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Amalan yang paling aku sukai, kata Allah, dari hambaku adalah amalan yang aku wajibkan. Amalan yang aku wajibkan. Alhamdulillah. Jadi amalan yang paling disukai Allah, amalan yang hukumnya wajib. Setelah itu, apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Seandainya hambaku setelah melakukan hal yang wajib lalu dia
lakukan hal yang sunnah-sunnah, ya, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Aku akan mencintainya. Dia harus melakukan sholat 5 waktu dulu. Setelah dia melakukan sholat 5 waktu, dia nambahi dengan qobliyah, ba'diyah, ya rawatib. Berarti kan mulainya yang wajib dulu baru yang sunnah. Jadi kalau orang melakukan yang wajib, jadi yang sunnah akan dicintai sama Allah. Apa efeknya kalau sudah dicintai oleh Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata kata Allah Azza wa Jalla, ketika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan membimbing pendengarannya, aku akan membimbing penglihatannya, aku akan membimbing tangannya, aku akan membimbing kakinya. Jadi organ-organ tubuh itu hanya akan melakukan sesuatu yang disukai sama Allah. Karena dibimbing sama Allah nih. Matanya akan dibimbing, hanya akan digunakan untuk melihat hal-hal yang halal. Telinganya juga akan dibimbing, hanya akan mendengarkan hal-hal yang halal. Tangannya akan dibimbing, hanya melakukan hal-hal yang halal. Kakinya juga dibimbing, hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang halal. Dan kata Syekhul Islam, wa man kana taufiqullah lahu kadzalik fa kaifa la yakunu dha basiratin nafidhatin wa nafsin fa'alah. Orang yang sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, maka bisa dipastikan dia punya intuisi, dia punya kepekaan yang tajam. Maksudnya dia bisa memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, hatinya peka. Jadi enggak cuma matanya, termasuk juga hatinya. Enggak cuma telinganya, termasuk juga hatinya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa orang yang merawat fitrahnya, yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya dengan memperbanyak amalan yang wajib maupun yang sunnah, maka dia akan punya kepekaan di dalam hati, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berarti ya kita harus mewaspadai ya rusaknya hati. Rusaknya hati. Jadi hati itu akan punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk ketika seseorang rutin melakukan kebaikan. Nah, ketika dia meninggalkan kebaikan, justru yang dia kerjakan sehari-harinya adalah keburukan. Apa akibatnya? Maka akibatnya dia akan kehilangan kepekaan. Fitrahnya akan tumpul, hatinya akan tumpul. Sehingga dia tidak mudah untuk mengenali mana kebaikan, mana keburukan. Bahkan sampai level yang baik dianggap buruk, dan yang buruk dianggap baik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Tidak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak tahu mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Bahkan yang bermanfaat dia pikir berbahaya. Dan yang berbahaya dia pikir itu bermanfaat. Ketika kita sampai level itu, maka sedihlah. Saat kita lebih nyaman
dengan gadget kita, merasa gelisah dengan mushaf kita, waspadalah. Ya. Baru baca 1 halaman sudah ngantuk. Baca Al-Quran 1 halaman udah ngantuk. Pegang HP, scroll berhalaman-halaman. Lihat video, sekian banyak video, nggak ngantuk sama sekali. Hati-hati. Jangan sampai modal berupa fitrah kebaikan yang ada dalam hati kita, kita nodai, kita rusak sendiri dengan tangan kita. Lalu di akhir hadis Nabi SAW mengatakan wa in aftakal muftun, wa in aftaka al muftun. Pokoknya kalau hatimu gelisah untuk melakukan sesuatu, tinggalkan. Walaupun ada orang mengatakan itu boleh. Walaupun ada orang mengatakan itu boleh, memberi fatwa. Di sini para ulama memberikan keterangan, kasus ini diterapkan ketika seseorang punya hati yang peka, soleh orangnya, kemudian yang memberikan fatwa adalah orang yang gak punya kompetensi. Jadi hadis ini berlaku di kondisi kita punya keimanan yang kuat, ya, punya ilmu yang cukup. Kemudian ada orang datang memberikan fatwa sesuatu yang kita sendiri merasa nggak nyaman. Nah, kalau kayak gitu maka abaikan fatwa orang tadi. Jadi hadis yang kita baca ini aplikasinya dalam kasus seperti itu. Jangan diaplikasikan dalam kasus yang bertolak belakang. Apa itu? Ketika kita nggak punya ilmu, ya, minim ilmu, banyak maksiat, berarti kan kepekaannya tumpul itu. Lalu ada seorang ulama memberikan fatwa kepada kita. Maka kita terima fatwa ulama itu. Jangan kita turuti nafsu kita. Karena kita disuruh kembali kepada ahli ilmu. Jadi wa in aftakal muftun ini, walaupun ada orang memberikan fatwa kepadamu, lihat konteksnya apa. Ya, sudah saya jelaskan konteksnya tadi. Ya. Oke. Terakhir, ya. Jangan sampai hadis ini kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak belajar. Ya. Untuk tidak belajar. Alasannya, udah kita tanya aja kepada perasaan kita. Kita tanya aja kepada hati kita. Kalau ada sesuatu, kita kembalikan aja kepada hati kita. Enggak ngelihat dalil Quran atau hadis. Enggak seperti itu yang dimaksud dari hadis ini. Ya. Jadi kita harus tetap belajar Al-Quran, hadis, hukum halal, hukum haram. Karena justru ilmu itu yang akan membangun kepekaan. Kalau kita enggak pernah belajar, bagaimana akan muncul kepekaan? Saya kasih ilustrasi ya. Chef yang sudah ahli banget, itu saking ahlinya dia dalam dalam masak memasak, dan memang itu kerjaannya tiap hari. Bahkan sebelumnya juga mungkin dia udah kursus, dia juga punya pengalaman di dunia kuliner. Itu dia bisa menebak bumbu sebuah makanan hanya dengan aromanya saja. Jadi ada makanan masih ngepul tuh, baru dimasak, kemudian dia
dia rasakan aromanya, dia bisa nebak. Ini bumbunya adalah misalnya bawang merah, bawang putih, kemudian ada kencurnya misalnya, ada mericanya misalnya. Chef ini bukan dukun, tapi karena saking intensnya dia berinteraksi dengan bumbu-bumbu, jadi hanya dengan mencium aja dia bisa menebak. Ini profesional. Coba bedakan dengan kita-kita ini yang amatir. Jarang-jarang masak, taunya makan. Disajikan di hadapan kita nasi goreng 1 bakul. Kita ditanya, ini bumbunya apa aja? Oke, saya cicipi dulu. 1 piring, 2 piring, 3 piring. Ditanya, nggak tahu. Jadi bukan mencium aromanya, sampai makan pun tetap nggak tahu ini bumbunya apa. Kenapa? Karena nggak punya keahlian. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi kalau kita ini nggak punya keahlian dalam bidang agama, nggak pernah belajar, jangan kita katakan cukuplah saya bertanya kepada perasaan saya. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ya, kita harus belajar. Nah, ketika orang sudah sering belajar, maka akan muncul kepekaan, ketajaman intuisi. Ya, dahulu pakar ilmu hadis, ya para muhadditsun, itu mereka bisa mengidentifikasi sebuah hadis palsu atau tidak palsu. Kemudian ada ilahnya, cacat yang samar atau tidak. Itu mereka bisa menebaknya, bisa mengidentifikasinya dengan melihat matanya, melihat sanadnya. Sekilas mereka bisa. Lagi-lagi ini bukan dukun. Ini saking seringnya dia berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Sampai beliau punya kepekaan ketika baca matanya, ini tidak mungkin ini perkataan Nabi SAW. Redaksi hadis-hadis Nabi itu punya ciri khas. Ya. Dan ini bukan ciri khas redaksi perkataannya Nabi SAW. Sekilas. Kemudian ketika di cross check, diteliti sanadnya, terbukti bahwa memang itu hadis palsu. Nah, mengidentifikasi secara sekilas itu berlaku buat siapa? Buat kita-kita? Enggak. Wong kita bukan ahlinya kok. Buat para ulama. Nah, jadi intinya itu kita, hadis ini jangan dijadikan sebagai dalil, sebagai argumen, sebagai landasan bahwa kita ini nggak perlu belajar, cukup tanya kepada hati, bukan. Nggak seperti itu maknanya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, bagaimana merubahnya? Allah yang bisa merubahnya. Kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa seseorang itu tidak punya kuasa. Jangankan untuk mengubah hati orang lain, mengubah hati sendiri aja nggak bisa. Pahami ini dulu. Pahami bahwa yang bisa mengubah hati itu cuma Allah. Poin pertama. Poin yang kedua. Kalau kita sudah mengetahui bahwa yang bisa mengubah hati itu Allah, maka poin yang kedua, kembalilah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah dengan sepenuh hati yang serius agar Allah berkenan untuk mengembalikan hati saudara kita itu kepada kebaikan. Ini yang kedua. Ya, dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan ibunya.
Maka kata Rasul SAW, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dan betul, ibunya masuk Islam. Maka doakan saudara kita, Allahumma hdi fulan, Allahumma hdi fulan. Ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan, sebut namanya. Ya hadi ihdi, wahai yang memberikan hidayah, berikanlah hidayah kepada si fulan. Terus doa, jangan pernah putus. Oke? Ini yang kedua. Yang ketiga, sentuh hatinya dengan kebaikan. Sentuh hatinya dengan kebaikan. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Berbuat baiklah sering-sering kepada dia. Makanya ada sebuah ungkapan, kalau engkau ingin membuat orang nurut kepadamu, maka berbuat baiklah kepada dia. Ya. Ista'bid quluban nas bil ihsani ilaihim. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi hati seseorang, maka berbuat baiklah kepada dia. Maka PR-nya adalah sering-sering berbuat baik kepada dia. Dia punya kebutuhan apa, kita bantu. Kita punya apa, kita kasih. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu maka dia akan luluh. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika menyuruh kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, kita disuruh untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Apa efeknya kalau kita melakukan itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kita sering membalas keburukan dengan kebaikan, maka musuh akan berubah menjadi teman. Ya, musuh akan berubah menjadi teman. Karena apa? Karena luluh hatinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini pesan yang ketiga. Semoga bermanfaat. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang kedua, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika ada seseorang berniat ingin melakukan suatu perbuatan, namun dalam hatinya masih ada keraguan atau ketidaknyamanan? Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebuah perbuatan dosa atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bisa jadi itu adalah godaan dari syaitan. Godaan dari syaitan. Misal nih, seorang akhwat pengen menyempurnakan jilbabnya. Ya, dia mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari tidak pakai jilbab sama sekali, kemudian dapat hidayah pakai jilbab tapi masih jilbab kecil, dapat hidayah lagi, terus pakai jilbab besar, terus pengen menaikkan levelnya, pengen pakai cadar misalnya. Itulah sebuah kebaikan toh. Terus ragu, wah nanti gimana ya teman-teman baik saya, nanti bagaimana ya tetangga saya. Nah, ini adalah was-was, gangguan bisikan dari syaitan. Ya. Maka berusaha untuk menepis ya bisikan-bisikan syaitan tersebut. Ketika mau infak, wah nanti kalau saya infak, nanti saya bakal kekurangan hidup saya, nanti anak saya makan apa. Ini infak yang normal ya, maksudnya bukan yang sampai menghabiskan harta.
Misal punya gaji 1 juta, kemudian pengen infak 50.000, wah nanti jadinya makan saya bakal kurang nih sebulan. Ini adalah bisikan dari syaitan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakutimu dengan kemiskinan. Jadi ketika mau infak ditakut-takuti. Jangan nanti miskin, nanti hidupmu kurang, nanti dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Berkaitan dengan interaksi orang tua dengan anak-anak kita di pondok, kesempatan bertemu hanya pada momen keluar bersama. Karena secara yang jauh tidak bisa sepekan sekali, ingin sekali momen pertemuan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Hanya saja waktu yang sangat terbatas yang diberikan oleh pihak pesantren. Kami merasa banyak momennya hilang dan waktu tumbuh berkembang mereka tidak terasa semakin cepat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita nggak menyampaikan, nggak merekomendasikan untuk seminggu sekali. Kita merekomendasikan ya paling tidak sebulan sekali. Ya, kalau setiap pekan kan berat juga kan. Tapi sebulan sekali kan insya Allah nggak terlalu berat. Ya, asal memang Allah mudahkan rezeki kita, kemudian kita mau meluangkan atau nabung ya, karena memang nggak dipungkiri itu butuh biaya. Jadi kalau momen keluar bareng itu, kalau nggak salah 3 bulan sekali deh. Jadi kalau yang menjenguk, ya momen penjengukan itu kan sebenarnya dari pihak pesantren pun juga kapan aja boleh. Tapi paling tidak kita ini ya sebulan sekali gitu. Saya pikir sebulan sekali itu masih wajar, masih nggak lama banget ya. Dulu gurunya Imam Malik kalau nggak salah, Robi'ah kalau nggak salah, itu meninggalkan orang tuanya untuk belajar itu sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Ini baru ketemu lagi. Nah kita ini paling sebulan sekali masih wajar lah. Masih wajar. Bahkan ada sebuah pepatah Arab mengatakan zur ghibban tazdad hubba. Kita itu akan semakin sayang kalau jarang ketemu. Jadi kalau kita jarang ketemu itu semakin sayang gitu. Zur ghibban tazdad hubban. Ini jawaban yang pertama, bahwa masih normal saya pikir 1 bulan sekali itu masih normal. Kemudian jawaban yang kedua, kuantitas yang minim gantikanlah dengan kualitas yang maksimal. Ya, kuantitas yang minimal gantikanlah dengan kualitas yang maksimal. Apa maksudnya? Kuantitasnya kan minim tuh. Kalau anak di pondok kan nggak bisa ketemu tiap hari, berarti kuantitasnya turun, tingkat keseringan kita turun. Maka gantikanlah dengan kualitas yang maksimal. Maksudnya di waktu yang momen sebentar itu kita maksimal curahkan hati kita untuk anak kita. Jadi kalau pas penjengukan itu jangan sibuk main HP gitu maksudnya. Jadi betul-betul kita ngobrol, dengerin mereka cerita. Kita juga cerita apa yang terjadi di rumah. Sehingga betul-betul waktunya itu full untuk interaksi. Ya.
Jadi sayang sebenarnya kalau jarang-jarang ketemu, ketika ketemu malah sibuk mainan HP. Ya bapaknya ya ibunya rugi ya. Termasuk ketika liburan. Jadi kalau bisa itu ya ketika anak liburan, kita itu sudah merancang. Nanti anak ketika liburan itu kita pengen bikin acara apa? Kita mau kemana? Bareng-bareng, sekeluarga. Atau kalau di rumah kita mau bikin kegiatan apa yang melibatkan satu keluarga. Itu asik itu. Ya, jadi kuantitas yang minim digantikan dengan kualitas yang maksimal. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.